Sosok yang lagi jogging itu semakin mendekat. Nah, ketika jarak sekitar 2 meteran, Pak Kromo saat itu maksudnya ingin menyapa, tapi ketika Pak Kromo mendongak menengadahkan kepalanya, sosok yang berlari itu ternyata nggak ada kepalanya. Jadi sebelum sosok itu lewat, katanya ada suara rok 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 gitu. Nah, sosok itu berlari dengan darah yang muncrat dari batang lehernya, yang mana itulah yang menimbulkan suara hok 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 gitu, kayak nyemprot darahnya gitu. Dan kurang lebih suaranya itu seperti kambing ketika disembelih dan kepalanya sudah putus. Akan ada suara dari kerongkongan yang mengeluarkan darah, suara hok hok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semadi jiwa dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya. Dan di malam yang penuh kebisingan ini kami hendak menceritakan sebuah cerita. Cerita ini dibagikan di tweetnya Mas Agil R. Saputra. Cerita ini terjadi di Magelang, Jawa Tengah dan di sekitar tahun 1968. Dan sebelum kita masuk ke dalam cerita, untuk teman-teman yang menonton tayangan ini, jika berkenan mohon untuk di subscribe, di like dan juga di komen agar channel ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang sudah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih yang sangat banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepak kentoro jalan jasa kakak benami pas deiyale. Magelang, Jawa Tengah, 1968. Pada suatu pagi, sebuah desa digegerkan oleh penemuan mayat tanpa kepala di pinggir sungai. Mayat itu masih utuh. Badannya tidak begitu menggelembung. Dan di sana mayat itu dengan ada seutas tambang terikat di perutnya. Ketika warga mencoba meraihnya dengan bambu, mayat itu terbalik dan terlihat tambangnya menjuntai seukuran 4 atau sampai 5 jengkal orang dewasa. Dan di bagian belakang pinggulnya mungkin mayat itu terlepas dari pemberatnya sehingga muncul ke permukaan. Entah kepalanya dipenggal atau dimakan binatang, karena di sana terlihat potongan tidak rata di batang lehernya. Pakaiannya juga masih lengkap, yaitu kemeja putih dan celana krim. Dan saat itu polisi pun datang dan segera mengidentifikasi mayat tanpa kepala, tanpa identitas itu. Tidak membutuhkan waktu lama, identitas mayat itu terungkap hari itu juga. Itu adalah, sebut saja Sutarji, warga desa setempat. Banyak yang mengenalnya. Diyakinkan oleh keluarganya sendiri, terlihat dari tanda lahir bercak hitam di tangan kanannya atau tembong istilah Jawanya. Dan di sana juga ada cincin batu aki yang dipakai, dan seketika keluarganya histeris. Karena katanya kemarin pagi Sutarji masih ada di rumah
dan dia pamit pergi sekitar jam 10 pagi untuk pergi ke Secang. Secang ini daerah dekat Magelang. Sayangnya keluarganya tidak ada yang tahu dia ini pergi menemui siapa. Dan saat penyelidikan pun polisi tidak menemukan siapa orang yang dituju Sutarji di Secang itu. Karena Secang itu juga daerahnya lumayan luas. Dan Sutarji adalah pemuda 28 tahun waktu itu. Dia sukses tapi belum menikah. Profesinya adalah belantik sapi atau pedagang sapi. Singkat cerita, setelah 2 hari pencarian bagian kepala Sutarji yang hilang, tidak menemukan hasil. Keluarga Sutarji yang mana tinggal adik dan ibunya ingin jasad Sutarji segera dikebumikan. Mereka pun tidak mengizinkan jenazahnya agar diperiksa forensik lebih dalam. Dan otomatis ini menghentikan polisi untuk mengungkap kasus ini. Sempat dienduskan isu kalau Sutarji ini tersangkut dengan PKI karena di tahun itu memang lagi gencar-gencarnya. Tapi itu dibantah oleh keluarganya sendiri. Karena almarhum ayah Suparji ini adalah seorang TNI. Jadi menurut keluarganya tidak mungkin Sutarji ini terkait dengan itu. 4 atau 5 hari setelah penemuan jenazah sudah dikebumikan. Dan ia dikebumikan tanpa kepala. Banyak yang tidak menyangka Sutarji bisa meninggal dengan tragis. Sosok Sutarji ini ceria dan ramah. Kebiasaan yang paling diingat oleh warga adalah Sutarji ini sangat mencintai olahraga. Dan sepertinya itu menurun dari ayahnya yang adalah seorang tentara. Jadi setiap 2 atau 3 hari sekali Sutarji ini selalu jogging atau lari-lari. Kadang sore, kadang pagi dan mengelilingi desa. Dan selalu menyapa siapapun yang dia temui. Pemakaman pun berlangsung cepat. Malamnya warga berbondong-bondong melekan di rumah Sutarji. Sepertinya warga ingin meredam kesedihan keluarganya, terutama ibu Sutarji yang sudah berusia lanjut. Singkat cerita, 7 hari setelah pemakaman Sutarji, warga mulai diteror oleh Gembung. Gembung ini adalah hantu tanpa kepala yang diduga oleh warga ini adalah arwah dari Sutarji. Nah, sebut saja ada seorang warga namanya Pak Kromo. Pak Kromo ini adalah pedagang kerupuk pikulan dari desa sebelah. Dia menjajakan kerupuknya di desa tempat Sutarji berasal. Beliau berangkat setelah subuh karena memang ini rute pertama atau rute terdekat di mana biasanya Pak Kromo keliling dari desa ke desa. Pak Kromo berangkat setelah subuh, langit masih agak petang dan berkabut. Jalan antar batas desa dikelilingi kebun albasia di kanan dan di kirinya sepanjang jalan 50 meter kira-kira. Dan ketika memikul biasanya orang akan sedikit menunduk. Nah, seketika beliau ini menengadahkan kepalanya. Dari kejauhan, sayup-sayup Pak Kromo ini melihat ada orang berlari. Arahnya berlawanan dengannya. Karena ada tertutup sedikit kabut, hanya terlihat baju merah dan sepatu putih. Dia berlari. Tap, tap, cep, 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 cep. Oh, orang olahraga gitu, kata Pak Kromo. Pak Kromo pun kembali berjalan dengan agak menunduk, menahan beban kerupuk yang masih banyak. Sosok yang lagi jogging itu semakin mendekat. Nah, ketika jarak sekitar 2 meteran, Pak Kromo saat itu maksudnya ingin menyapa. Tapi ketika Pak Kromo mendongak menengadahkan kepalanya, sosok yang berlari itu ternyata nggak ada kepalanya. Sontak saat itu dia kaget. Dilepaskanlah kerupuknya dan dia lari ke dalam desa. Menurut narasumber, Pak Kromo ini sampai tidak bisa ngomong atau terbata-bata, cuma gitu. Nah, dan itu kejadian sekitar jam 5 pagi. Baru sekitar jam 9 pagi Pak Kromo berani mengambil kembali dagangannya. Itu pun ditemani warga. Kata narasumber, sejak saat itu Pak Kromo tidak terlihat berjualan kerupuk lagi. Ternyata tidak hanya Pak Kromo yang mengalami hal itu. Selang sehari desa kembali gempar karena sosok berlari itu yang diduga adalah arwah Sutarji itu mengelilingi desa tapi di tengah malam. Kejadian itu berulang setiap hari.
Di tengah malam, menurut narasumber itu sudah mencapai tahap yang ekstrim, di mana warga bisa mengenali tanda-tanda kehadiran sosok berlari itu. Jadi sebelum sosok itu lewat, katanya ada suara krok 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 gitu. Nah, sosok itu berlari dengan darah yang muncrat dari batang lehernya, yang mana itulah yang menimbulkan suara krok 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 itu, kayak nyemprot darahnya gitu. Dan kurang lebih suaranya itu seperti kambing ketika disembelih dan kepalanya sudah putus. Akan ada suara dari kerongkongan yang mengeluarkan darah, seperti itu. Selama berhari-hari ada sebagian warga yang mungkin jenuh dengan teror itu dan mencoba melawan rasa takutnya dengan mengintip jendela. Setelah mereka mendengar suara ngerok-ngerok gitu, suaranya memang tidak begitu jelas. Tapi ketika di keheningan malam, suara itu bisa terdengar dan memang benar. Katanya mereka bersaksi melihat sosok arwah Sutarji tanpa kepala yang sedang berlari, mengulangi kegiatan di masa hidupnya. Jadi ada itu belum genap 40 hari kematian Sutarji, teror hantu gembung ini semakin sering terjadi. Selain sosok yang berlari tanpa kepala, ada juga kisah ini. Jadi sebut saja namanya Pak Kurdi. Beliau adalah orang pertama yang menemukan jasad dari Sutarji. Saat itu desa ini semakin sunyi, sepi. Pasca kejadian penemuan jasad Sutarji, warga memang ketakutan. Dan hampir setiap habis maghrib tidak ada yang berani keluar rumah, apalagi Pak Kurdi ini. Sehari setelah kejadian, Pak Kurdi sempat sakit. Beliau mengalami syok berat. Jelas, karena beliaulah yang pertama menemukan jasad Sutarji ini. Dan di suatu malam menuju 30 hari kematian Sutarji, sekitar pukul 1 dini hari, ada suara ketukan pintu dari rumahnya. Tok 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 tok. Nah, awalnya Pak Kurdi takut dan mencoba untuk mengabaikan, tapi ketukan itu semakin keras. Dok 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 dok. Nah, Pak Kurdi saat itu sedikit emosi, lalu dia bilang, "Siapa sih ini malam-malam?" gitu. Dan Pak Kurdi pun berjalan cepat menuju pintu depan dan setelah dibuka, ada tubuh berdiri tanpa kepala tepat di depan matanya. Dengan ekspresi seperti dia tuh tidak bergerak, hanya ada darah yang muncrat dari batang lehernya. Dan sontak Pak Kurdi membanting pintu dan pingsan. Nah, selang sekitar sehari, ada orang lagi namanya, sebut saja namanya Sunyoto. Bisa dibilang dia adalah teman Sutarji dari kecil. Mereka juga seumuran. Sunyoto ini bekerja membantu bapaknya di bengkel mobil. Bengkel mobilnya juga jauh dari desanya. Nah, saat itu Sunyoto sedang lembur membantu bapaknya menyervis mobil. Waktu itu sekitar jam 10 malam. Saat itu Sunyoto sedang di posisi di kolong mobil. Beberapa saat kemudian bapaknya ini pamit ingin pulang sebentar. Bapaknya bilang mau ngambil sesuatu, terus mau balik ke bengkel lagi. Dan sekitar jam setengah 11 malam, posisi masih di kolong. Nah, Sunyoto ini melihat kaki di samping mobil yang tengah diperbaikinya. Awalnya itu dikira bapaknya. Oh, bapak sudah sampai toh gitu. Kok nggak ada suaranya? Pikirnya Sunyoto gitu. Nah, sosok yang dia kira bapaknya itu diam saja, dia tidak menjawab. Tapi masih saja dia berdiri di situ. Nah, Sunyoto saat itu menggelengkan kepalanya dan kembali melanjutkan aktivitasnya. Tapi mata luarnya melihat kaki itu bergerak. Nah, Sunyoto pun menoleh dan dia melihat kaki itu semakin melayang, tidak menyentuh tanah. Saat itu Sunyoto ketakutan dan berteriak, tolong, tolong gitu. Nah, seketika troli pijakan untuk alas di kolong itu seperti ada yang menarik, cepat sekali srek gitu sampai dia tidak lagi di kolong mobil. Sunyoto mencoba lari, tapi tepat di sampingnya ada gembung dengan posisi yang sama seperti posisinya tuh kayak tangannya tuh ditengadahkan gitu. Nah, saat itu Sunyoto pun langsung pingsan. Ternyata di malam yang sama ada beberapa warga yang juga didatangi sosok gembung ini dengan ekspresi kedua tangan ini ditengadahkan seakan-akan tuh tanya, "Di mana kepalaku?" gitu.
Nah, singkat cerita, 3 hari kemudian adik Sutarji ini mendatangi warga. Dia bersaksi bahwa dia selama ini lebih dari 3 kali mimpi bertemu kakaknya. Di mimpi itu, kakaknya utuh, kondisinya normal dan dia berkata, "Kepalaku ada di bawah batu dekat rel kereta api." Nah, atas dasar itu warga ini lapor ke Babinsa setempat dan pencarian pun dilakukan, dimulai dari rel daerah dekat situ hingga Secang. Tapi kepala Sutarji tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Dan ngomong-ngomong, di tahun itu rel kereta api masih aktif dan sangat jauh mestinya. Dan kalau tidak salah, jalur kereta api di Magelang ditutup tahun 70-an sama seperti di Temanggung, Secang dan sekitarnya. Dan konon katanya sampai sekarang di malam-malam tertentu, hantu gembung yang mencari kepala dengan menengadahkan kedua tangannya itu masih sering muncul. Demikian cerita ini yang dibagikan di tweetnya Mas Agil R. Saputra. Semoga bisa menghibur dan lebih-lebih jika ada manfaat bisa kita petik pelajaran baik dan buruknya. Terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Semoga cerita ini bisa menemani kalian di waktu senggang atau di waktu istirahat kalian. Saya mohon pamit undur diri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.